Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 16 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk menerima Kristus yang adalah penolong ilahi dalam kami mengabarkan kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 16 April tahun 2024 berjudul Penolong Ilahi. Ayat inti terdapat dalam Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Kuasa kasih ada dalam semua penyembuhan yang dilakukan Kristus, dan hanya dengan mengambil bagian dalam kasih itu melalui iman, kita dapat menjadi alat bagi pekerjaannya. Jika kita lalai menghubungkan diri kita dalam hubungan ilahi dengan Kristus, arus energi pemberi kehidupan tidak dapat mengalir deras dari kita kepada orang-orang. Ada tempat-tempat di mana Juru Selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak pekerjaan besar karena ketidakpercayaan mereka. Jadi sekarang, ketidakpercayaan memisahkan gereja dari penolong ilahinya. Pegangannya terhadap kenyataan kekal lemah. Karena kurangnya imannya, Allah kecewa dan kemuliaannya dirampas. Dalam melakukan pekerjaan Kristus, jemaat mendapat janji akan kehadirannya. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," dia berkata, "dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Memikul kuknya adalah salah satu syarat pertama untuk menerima kuasanya. Kehidupan jemaat sangat bergantung pada kesetiaannya dalam memenuhi amanat Tuhan. Mengabaikan pekerjaan ini tentu mengundang kelemahan dan kerusakan rohani. Ketika tidak ada kerja aktif untuk orang lain, kasih memudar dan iman menjadi redup. Kristus bermaksud agar para pelayannya menjadi pendidik gereja dalam pekerjaan Injil. Mereka harus mengajar orang-orang bagaimana mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Namun, apakah ini pekerjaan yang mereka lakukan? Sayangnya, berapa banyak orang yang bekerja keras untuk mengipasi percikan kehidupan di jemaat yang siap mati. Berapa banyak jemaat yang dipelihara seperti anak domba yang sakit oleh mereka yang seharusnya menjadi domba yang hilang. Dan jutaan demi jutaan orang tanpa Kristus binasa. Kasih ilahi telah digerakkan hingga kedalamannya yang tak terduga demi kepentingan umat manusia, dan para malaikat terheran-heran melihat para penerima kasih yang begitu besar hanya sekedar rasa syukur di permukaan. Surga sangat marah atas pengabaian yang ditunjukkan pada jiwa manusia. Akankah kita mengetahui bagaimana Kristus memandangnya? Bagaimana perasaan seorang ayah dan ibu? Tahukah mereka bahwa anak mereka yang tersesat di tengah dingin dan salju telah dilewati dan dibiarkan binasa oleh orang-orang yang seharusnya bisa menyelamatkannya? Bukankah mereka akan sangat sedih, sangat marah? Tidakkah mereka akan mencela para pembunuh itu dengan amarah yang membara seperti air mata dan sekuat cinta mereka? Penderitaan setiap orang adalah penderitaan anak Tuhan, dan mereka yang tidak memberikan bantuan kepada sesamanya yang sedang binasa akan memicu murkanya yang benar. Inilah murka anak domba.
dikutip dari The Desire of Ages, halaman 825. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 116 paragraf 2. Jika kita lalai menghubungkan diri kita dalam hubungan ilahi dengan Kristus, arus energi pemberi kehidupan tidak dapat mengalir deras dari kita kepada orang-orang. Agar menerima arus energi yang memberi kehidupan ini, kita perlu terhubung dengan Yesus. Sebab, The Desire of Ages halaman 363 paragraf 1 berkata, di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa dengan belas kasihan yang tak terbatas. Sebagai manusia, dia memohon kepada tahta Allah, hingga kemanusiaannya dialiri arus sorgawi yang menghubungkan umat manusia dengan keilahian. Melalui persekutuan terus-menerus, dia menerima kehidupan dari Allah, agar dia dapat memberikan kehidupan kepada dunia. Pengalamannya akan menjadi pengalaman kita. Inilah pentingnya kita terhubung dengan Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa, yang adalah sumber kehidupan. Maka, melalui Yesus, kita menerima arus kehidupan yang dari Bapa tersebut. Nah, apakah arus energi kehidupan atau arus sorgawi tersebut? Manuskrip nomor 91 tahun 1908 paragraf 2 menyatakan, Roh Kudus, energi yang memberi kehidupan, harus masuk ke dalam setiap jiwa. Energi yang memberi kehidupan itu adalah Roh Kudus, dan itulah arus kehidupan sorgawi. Sebab Roh Nubuat juga berkata dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 169 paragraf 3, setiap jiwa harus diisi dengan arus kehidupan sorgawi. Jadi, baik Roh Kudus dan arus kehidupan sorgawi harus mengisi jiwa kita, sebab keduanya adalah sama. Nah, dari manakah kita menerima Roh Kudus yang adalah arus kehidupan ini? The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 418, paragraf 2 menjawab, maka kuasa Roh Kudus yang memberi kehidupan yang keluar dari Kristus dan diberikan kepada setiap murid meresapi jiwa, memperbaharui motif dan kasih sayang, dan bahkan pikiran yang paling rahasia, dan menghasilkan buah yang berharga dari perbuatan kudus. Tidak heran, renungan hari ini menyatakan bahwa kita harus terhubung dengan Kristus. Sebab jika kita tidak terhubung dengan Kristus, maka arus energi pemberi kehidupan, yaitu Roh Kudus, tidak dapat mengalir deras melalui kita kepada orang lain. Kita harus terhubung dengan Yesus, agar Roh Kudus yang keluar dari Yesus meresapi jiwa kita dan mengalir kepada sesama melalui kita. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Sebab oleh Roh-Nya lah Yesus menyertai kita. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 116 paragraf 3. Dalam melakukan pekerjaan Kristus, jemaat mendapat janji akan kehadirannya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memikul kuknya adalah salah satu syarat pertama untuk menerima kuasanya. Yesus berjanji dan Yesus genapi bahwa Yesus sendiri yang hadir menyertai kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang keluar dari Yesus, yang adalah arus energi pemberi hidup atau arus kehidupan sorgawi, sebab memang Yesus yang adalah Adam yang akhir telah menjadi Roh yang menghidupkan. Yesus yang adalah penolong ilahi bagi kita, hadir di dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Dan saat menerima Roh-Nya Kristus, itulah makna memikul kuk Kristus. The Youth Instructor tanggal 17 Agustus tahun 1899 paragraf 7 berkata, namun jika kita berusaha untuk menekan kecenderungan jahat,
jika kita bersedia diperintah oleh Roh Kristus, kita diubahkan. Kita memikul kuk Kristus dan mempelajari jalannya. Dengan demikian, kita menjadi dikuatkan sebagaimana Yusuf, Samuel, dan Daniel. Memikul kuk Kristus itu adalah dengan menerima kuasanya, yaitu kehadiran Roh-Nya Yesus, Roh Kristus. Kuasa inilah yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya, dan kuasa yang sama masih menjadi bagian kita sekarang. Sebab oleh menerima Roh Kristus, kita akan bekerja sama dengan Kristus dan bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Itulah makna kuk tersebut, bekerja sama. Kita menjadi pekerja Injil, kabarkan keselamatan kepada banyak orang yang terhilang. Karenanya, mari kita kerja bagi Tuhan, sebab penolong ilahi hadir bersama kita, bahkan tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami giat bekerja untuk-Mu, ya Tuhan, sebab Engkau, ya Yesus, hadir bersama kami, karena Engkaulah penolong ilahi kami, agar kami dapat bekerja sebagaimana Engkau bekerja dalam menjangkau jiwa-jiwa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati sehingga Kristus masuk dalam hati dan berkuasa untuk menjadikan kami saksinya, juru kabarnya, untuk menjangkau banyak jiwa yang terhilang, agar bertobat dan kembali kepadamu. Sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, semakin banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.